Halo semuanya, kembali di Catatan Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Catatan Takdir. Hei, tukang aduk semen, minggir loh, jangan halangin jalan bos besar mau lewat. Teriakan itu bikin telingaku berdengung keras. Helm proyekku ditendang sampai menggelinding ke kubangan lumpur. Padahal aku cuma lagi jongkok ngecek retakan halus di tiang panjang. Mandor baru itu mandang aku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Seolah aku ini sampah yang nyasar ke situs VIP. Gaya gembel gini sok-sokan masuk area steril. Pasti mau maling kabel ya lo? Tuduhnya sambil ngedorong bahuku kasar banget. Belum sempat aku buka mulut buat jelasin siapa aku, dia langsung teriak manggil satpam buat nyeret aku keluar sekarang juga. Dadaku panas, bukan karena takut dipecat, tapi karena mandor ini nggak sadar. Dia baru aja ngusir orang yang rancang tempat dia berdiri. Tepat saat dia mau ngeludahin sepatuku, mobil mewah investor utama berhenti mendadak di depan kami. Detik itu juga, wajah sombong si mandor berubah pucat pasi saat bos besar turun dan langsung nunduk hormat ke arahku. Panas matahari Jakarta hari ini rasanya benar-benar nembus sampai ke ubun-ubun, bikin keringatku ngucur deras ngebasahin kemeja flanel kumal yang kupakai. Kalau orang lihat aku sekarang, jongkok di pinggir tiang pancang sambil ngusep-ngusep dinding beton yang kasar, nggak ada satupun yang bakal percaya kalau aku ini arsitek utama proyek ini. Penampilanku emang jauh dari kata rapi. Rambut agak acak-acakan kena angin, muka berminyak, dan celana jeans yang udah belel parah di bagian lutut. Tapi inilah caraku bekerja. Aku nggak suka cuma duduk manis di ruangan ber-AC sambil nunjuk-nunjuk gambar di kertas biru. Aku harus nyentuh langsung materialnya, ngerasain tekstur semennya, mastiin kalau apa yang aku gambar benar-benar berdiri kokoh sesuai imajinasiku. Hari ini, aku sengaja datang tanpa rombongan direksi atau investor. Aku pengen ngecek progres lantai dasar yang krusial banget buat struktur gedung pencakar langit 30 lantai ini. Sambil nyeruput es teh plastik yang baru kubeli di warung depan proyek, mataku jeli merhatiin setiap detail sambungan besi. Rasanya ada kepuasan tersendiri pas ngeliat para pekerja bangunan. Bapak-bapak tua yang kulitnya legam kebakar matahari, lagi gotong royong nuang adukan semen. Mereka ini pahlawan sebenarnya, bukan aku yang cuma coret-coret di tablet mahal. Makanya, aku paling anti kalau ada yang ngeremehin kerja keras mereka, sekecil apapun peran mereka di situs konstruksi raksasa ini. Lagi asyik-asyiknya aku ngecek ketebalan plesteran di pilar utama sektor B, tiba-tiba suasana di sekitarku jadi hening seketika. Suara mesin molen yang tadinya berisik mendadak kayak diredam, diganti sama suara langkah kaki berat yang makin lama makin dekat. Aku ngelirik dikit dan ngelihat sosok yang baru seminggu ini jadi omongan di grup WhatsApp para tukang. Itu Pak Burhan, mandor baru yang katanya didatangkan langsung dari proyek luar kota. Orangnya tinggi besar, perutnya agak buncit nyembul dari balik rompi safety oranye yang kekecilan, dan kumis tebalnya gerak-gerak setiap kali dia ngunyah permen karet dengan mulut terbuka. Auranya bener-bener gak enak, kayak mendung yang bawa petir. Aku sebenarnya males banget urusan sama tipe orang kayak gini. Jadi aku pura-pura nggak lihat dan lanjut ngetuk-ngetuk dinding beton buat ngecek kepadatan. Tapi sialnya, Pak Burhan justru berhenti tepat di belakangku. Aku bisa nyium bau rokok kretek yang nyengat banget, campur sama bau parfum murah yang bikin pusing. Firasatku langsung gak enak. Biasanya, mandor yang bener itu bakal nyapa, atau minimal nanya progres kerjaan. Tapi dia diem aja selama beberapa detik, seolah lagi nyari kesalahan. Jantungku mulai deg-degan, bukan karena takut, tapi karena aku tahu bentar lagi pasti ada drama yang gak penting. Woi, yang di pojokan! Teriakan Pak Burhan meledak tepat di kupingku, bikin aku kaget setengah mati, sampai nyaris ngejatuhin meteran besi yang lagi kupegang. Suaranya berat, parau, dan penuh nada merintah, yang bikin darah langsung naik ke kepala. Aku pelan-pelan berdiri, bersihin debu semen yang nempel di lutut celanaku, terus balik badan ngadep dia. Dia natap aku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik yang gak ditutup-tutupin. Seolah aku ini kotoran anjing yang nempel di sepatu mahalnya. Di matanya,
Aku cuma bocah ingusan dekil yang gak punya harga diri. Iya, Pak. Ada apa? Jawabku sesantai mungkin, berusaha nahan emosi biar gak kepancing. Aku pasang wajah datar. Padahal dalam hati udah pengen banget nyekokin dia pakai aturan K3 yang benar. Pak Burhan malah makin melotot. Mukanya merah padam kayak kepiting rebus. Dia maju selangkah, ngedeketin wajahnya ke wajahku. Sampai aku bisa ngerasain hembusan napasnya yang bau kopi. Tangan kanannya yang kasar nunjuk-nunjuk dadaku dengan agresif. Bikin beberapa tukang lain yang lagi kerja langsung berhenti dan ngeliatin kami dengan tatapan ngeri. Lo tanya ada apa? Lo buta ya? Bentaknya kasar banget. Ini jam kerja bego. Ngapain lo jongkok-jongkok di situ sambil ngelamun? Mau makan gaji buta loh. Tuduhannya benar-benar ngawur. Padahal jelas-jelas aku lagi pegang alat ukur dan buku catatan kecil. Tapi sepertinya di otak sempit Pak Burhan, siapapun yang bajunya kotor dan gak pakai seragam bos, otomatis adalah kuli malas yang harus diinjak-injak. Dia gak ngasih kesempatan aku buat ngejelasin sedikit pun. Dia cuma mau nunjukin kuasanya di depan anak buah yang lain. Maaf Pak, saya lagi ngecek retakan rambut di pilar ini. Takutnya struktur belum selesai aku ngomong, dia langsung nendang helm proyekku yang kutaruh di tanah. Helm putih itu menggelinding jauh, masuk ke kubangan lumpur sisa hujan semalam. Alah, banyak bacot loh. Anak kemarin sore aja sok-sokan ngomongin struktur. Lo itu cuma tukang aduk semen, tugas lo itu nguli, bukan sok jadi insinyur. Makinya makin keras. Suaranya menggema di area basement yang setengah jadi itu, bikin semua mata sekarang tertuju ke arah kami. Aku bisa lihat Pak Yanto, tukang gali yang udah kenal aku, natap cemas dari kejauhan, tapi nggak berani dekat. Harga diriku rasanya kayak diinjek-injek di depan umum. Bukan masalah aku dibilang tukang aduk semen, pekerjaan itu mulia. Tapi cara dia ngerendahin manusia lain itu yang bikin aku muak. Tanganku terkepal kuat di samping badan. Kuku-kukuku nancep ke telapak tangan saking nahan amarah. Aku mau ngelawan, mau teriak kalau aku ini arsitek kepala yang ngerancang gedung tempat dia berdiri. Tapi mulutku terkunci. Aku tahu kalau aku ngamuk sekarang, situasinya bakal makin runyam dan gak profesional. Aku cuma bisa natap matanya tajam, berusaha ngasih sinyal kalau dia lagi cari masalah sama orang yang salah. Tapi Pak Burhan malah salah nangkep. Diamku sebagai tantangan. Dia ketawa sinis. Suara tawanya ngeremehin banget. Kenapa lu melotot gitu? Nggak terima ditegur atasan. Dia ngedorong bahuku kasar, sampai aku mundur beberapa langkah dan hampir kepleset di lantai yang licin. Dengar ya, gembel. Mulai detik ini, lo angkat kaki dari proyek gue. Gue nggak butuh pekerja malas yang cuma bisa gaya-gayaan doang. Pergi lo sekarang, sebelum gue panggil satpam buat nyeret lo kayak maling. Usirannya itu jadi puncak kesabaranku yang udah tipis setipis tisu. Diusir kayak anjing kurap di proyek sendiri itu rasanya campur aduk banget. Antara pengen ketawa saking absurdnya situasi ini, sama pengen nonjok tembok beton saking keselnya. Aku mungut helm putihku yang udah penuh lumpur coklat itu pelan-pelan. Gak mau nambah masalah dengan ngelawan mulut sampah si mandor Burhan saat itu juga. Di kepalaku, prioritas utama bukan lagi soal harga diri, tapi soal keamanan gedung ini. Kalau mandornya modelan preman pasar begini, aku yakin ada yang gak beres sama manajemen lapangan. Aku milih buat ngangguk kaku, pura-pura kalah. Terus jalan seret langkah kaki menuju gerbang keluar sambil nenteng helm dekil itu. Tapi begitu punggung Pak Burhan ngebalik dan dia sibuk neriakin tukang lain, aku nggak benar-benar pergi. Aku manfaatin tubuhku yang emang ramping ini buat nyelip di antara tumpukan scaffolding bersih yang numpuk di area logistik. Jantungku deg-degan parah, rasanya kayak lagi main petak umpet tapi taruhannya nyawa. Dari balik celah tumpukan sak semen yang tingginya semeteran, aku ngintip gerak-gerik Pak Burhan. Dia kelihatan lagi ngelap keringat di lehernya yang berlipat pakai handuk kecil yang udah abu-abu warnanya. Sambil sesekali benerin letak celananya yang melorot di bawah perut buncitnya. Kecurigaanku mulai terbukti pas jam istirahat siang tiba. Biasanya, momen pembagian upah mingguan itu jadi momen paling happy buat para kuli. Tapi kali ini suasananya beda banget. Mukanya pada tegang semua. Aku ngeliat Pak Yanto.
Bapak tua yang tadi sempat natap aku kasihan, maju dengan langkah ragu-ragu ke meja lipat darurat tempat Pak Burhan duduk kayak raja kecil. Tangan Pak Yanto yang keriput dan penuh kapalan itu nerima amplop coklat tipis dengan gemetar. Dia nggak langsung masukin ke saku, tapi ngintip isinya dulu di situ juga. Ngapain lo terawang-terawang duitnya? Takut palsu? Semprot Pak Burhan sambil nyebat rokok kreteknya. Asepnya ngebul tebal, bikin Pak Yanto batuk-batuk kecil. Orang tua itu nunduk dalam banget. Suaranya pelan nyaris nggak kedengaran dari tempat persembunyianku. Tapi untungnya akustik basement bikin suaranya mantul. Ngapunten Pak, kok ini isinya kurang 50.000 ya? Kan janjinya harian 150. Ini kok cuma 100? Tanya Pak Yanto polos, matanya berkaca-kaca. Dengar itu, darahku rasanya langsung mendidih di ubun-ubun. 50.000 itu buat Pak Burhan mungkin cuma harga sebungkus rokok. Tapi buat Pak Yanto, itu bisa jadi jatah beras keluarganya seminggu. Pak Burhan malah ketawa ngakak. Suara tawanya yang berat menggema ngeri. Dia gebrak meja sampai gelas kopi plastik di atasnya tumpah sedikit. Tua bangka, lu kira gue jagain proyek ini gratis? Itu potongan administrasi sama uang keamanan. Lo mau kerja aman gak di sini? Kalau nggak mau dipotong, ya sana cari proyek lain. Masih untung gue kasih kerjaan. Bentaknya tanpa hati. Ak Yanto cuma bisa diem, ngeremes amplop itu erat-erat sambil mundur teratur. Aku ngeliat jelas air muka kecewa yang dia coba sembunyiin. Gila, ini udah bukan arogansi lagi. Ini pemalakan terang-terangan. Tapi insting arsitekku bilang masalahnya nggak cuma di duit upah. Kalau dia berani nyunat hak manusia, dia pasti berani nyunat hak bangunan. Mataku mulai liar nyisir area sekitar tempat Pak Burhan duduk. Di sana, di pojok yang agak gelap ketutup terpal biru, aku melihat tumpukan karung semen yang beda merek. Harusnya sesuai spek yang aku tanda tangani, kita pakai semen kualitas premium tipe A buat struktur pilar utama. Tapi karung-karung yang numpuk di sana warnanya beda, logonya asing, merek murah yang biasanya cuma dipakai buat nembok pagar rumah subsidi, bukan buat gedung high-rise. Tanganku gemeter pas ngeluarin HP dari saku celana jeans. Layarnya emang udah retak dikit di pojok, tapi kameranya masih jernih banget. Aku harus dapat bukti ini. Pelan banget, aku geser posisi biar dapat angle yang pas. Aku zoom kamera ke arah karung semen oplosan itu, terus geser ke arah Pak Burhan yang lagi masukin gepokan uang merah ke tas pinggangnya. Uang yang jelas-jelas hasil nilep jatah tukang. Oke, dapat, bisiku pelan. Ngerasa kayak detektif di film action. Bukti ini cukup buat bikin dia bukan cuma dipecat, tapi bisa dipidana. Baru aja aku mau stop rekaman, tiba-tiba ada suara krak yang cukup keras di bawah kakiku. Sialan, aku nggak sengaja nginjek ranting kering atau potongan kayu triplek bekas bekesting. Suaranya nyaring banget di tengah keheningan istirahat siang. Pak Burhan langsung noleh patah-patah ke arah tumpukan semen tempatku sembunyi. Matanya yang merah dan tajam itu menipit, nyari sumber suara. Kumis tebalnya bergerak-gerak waspada. Siapa di sana? Teriaknya curiga. Dia langsung berdiri, kursi lipatnya berdecit keras kegeser di lantai beton. Tangannya nyamber balok kayu bekas yang ada di dekat meja. Siap-siap mau ngegebuk siapapun yang berani nguping urusan bisnis dia. Jantungku rasanya mau copot. Kalau aku ketahuan sekarang, posisiku remah banget. Aku sendirian, dikepung anak buah dia yang mungkin udah dia cuci otaknya. Dan HP-ku ini satu-satunya senjata yang aku punya. Aku nahan napas, nempelin punggung rata ke dinding beton yang dingin. Keringat dingin ngucur di pelipis. Langkah kaki Pak Burhan makin dekat. Suara sepatu safety boots-nya yang berat itu kedengeran kayak hitungan mundur bom waktu. Keluar lu tikus, gue tahu ada orang di situ. Gertaknya lagi. Kali ini jaraknya cuma tinggal beberapa meter dari tempat persembunyianku. Aku harus mikir cepat, atau hari ini aku bakal pulang tinggal nama di proyekku sendiri. Langkah kaki Pak Burhan makin dekat. Suara bootsnya yang berat beradu sama lantai beton. Bikin irama kematian di telingaku yang lagi sembunyi di balik tumpukan besi. Aku merem rapat. Nahan napas sampai dadaku sakit. Ngebayangin balok kayu di tangannya bakal mendarat di kepalaku detik ini juga.
Tapi tiba-tiba, meong! Seekor kucing kampung kurus warna oranye melompat keluar dari balik tumpukan sak semen, tepat di depan muka Pak Burhan. Bikin mandor itu kaget setengah mati, sampai latah ngeluarin kebun binatang dari mulutnya. Sialan, dasar kucing garong. Bikin jantungan aja. Umpat Pak Burhan kenceng banget, sambil ngelempar balok kayu itu ke arah si kucing. Tapi untungnya meleset jauh. Napasku lega seketika. Rasanya kayak baru dikasih nyawa kedua, gara-gara kucing itu lari nyenggol kaleng cat kosong sampai berisik. Pak Burhan cuma ngedumel panjang pendek, terus balik badan jalan lagi ke kursi lipatnya sambil ngeludah sembarangan, ninggalin area gudang logistik yang remang-remang ini. Begitu suara dengkuran halusnya mulai kedengeran bersahutan sama suara mesin molen di kejauhan, aku memberanikan diri buat keluar dari persembunyian. Targetku sekarang jelas, tumpukan terpal biru di pojok gudang yang dari tadi bikin aku penasaran setengah mati. Baunya di area sini apek banget. Campuran bau semen lembab, oli bekas, sama keringat yang nempel di rompi-rompi kuli yang digantung sembarangan. Tapi aku nggak peduli, karena ada hal yang lebih busuk dari bau ini. Dengan tangan gemetar, aku menyibak ujung terpal itu pelan-pelan, biar nggak nimbulin suara gesekan plastik yang berisik. Mataku langsung terbelalak lebar saat lampu senter dari HP-ku nyorot isi di baliknya. Jantungku rasanya berhenti berdetak detik itu juga. Di balik tumpukan sak semen bermerek ternama yang dipajang di depan sebagai kedok, ternyata di belakangnya numpuk ratusan sak semen curah tanpa merek, yang karungnya polos dan jahitan karungnya kasar banget. Insting arsitekku langsung jalan. Aku robek sedikit salah satu karung itu dan ngambil segenggam bubuknya. Teksturnya kasar, warnanya abu-abu pucat keputihan. Beda jauh sama semen Portland asli spek gedung tinggi, yang harusnya halus dan pekat warnanya. Ini sih campuran kapur lebih banyak dari semennya. Kalau ini dipakai buat ngecor pilar utama lantai 30, dalam hitungan bulan gedung ini bakal retak rambut. Dan pas ada gempa kecil aja, strukturnya bisa kolaps. Nimbun ribuan orang. Gak cuma bahan oplosan, mataku nangkep sebuah buku tulis lecek yang tergeletak di atas tumpukan karung. Terbuka lebar nampilin tulisan tangan cakar ayam. Aku baca isinya, dan darahku langsung mendidih sampai ke ubun-ubun. Masuk 200 sak KW3, label asli ditempel besok. Sisa dana 50 juta masuk pos pribadi. Jatah preman 10 juta. Gila, dia bahkan nyatet dosa-dosanya sendiri dengan santai. Ini bukan sekadar korupsi. Ini rencana pembunuhan massal demi uang rukok. Aku buru-buru ngarahin kamera HP-ku yang layarnya udah retak dikit itu buat ngefoto semua bukti gila ini. Tanganku gemetar, saking emosinya. Tapi aku paksa buat fokus ngambil gambar close-up tekstur semen, tumpukan karung palsu, dan halaman demi halaman buku catatan itu. Habis lo Burhan. Kali ini lo nggak bakal bisa ngeles lagi. Bisiku pelan, sambil nyimpen bukti digital itu, ngerasa menang karena punya kartu as buat ngejatuhin dia hari ini juga. Tapi keberuntungan emang nggak selamanya memihak. Tiba-tiba ada tangan kekar dan kasar yang nyengkeram bahuku dari belakang kencang banget. Aku tersentak kaget, dan HP di tanganku hampir jatuh. "Woi, maling!" teriak suara bariton yang aku kenal. Itu Jarot. Tangan kanan Burhan yang badannya kayak lemari 2 pintu. Belum sempat aku ngebrontak, dia udah melintir tanganku ke belakang dan nendang lututku sampai aku jatuh tersungkur nyium lantai berdebu. Pak Burhan yang kebangun gara-gara teriakan Jarot langsung lari nyamperin kami dengan mata merah menyala. Dia ngeliat HP yang masih nyala di tanganku, nampilin foto buku catatannya. Dan mukanya berubah jadi merah padam penuh amarah. "Walah, jadi si gembel ini mata-mata," desifnya ngeri sambil ngerampas HP-ku kasar. Tanpa babi bu, dia banting HP satu-satunya itu ke lantai beton sekuat tenaga. Prak, layarnya hancur lebur, pecahannya muncrat kemana-mana, sama hancurnya kayak harapanku buat laporin dia sekarang. "Dengar ya, tikus got," ucap Pak Burhan sambil jongkok di depan mukaku. Nyengkram rahangku kuat-kuat sampai sakit. "Di sini, hukumnya cuma satu," kata gue. "Lo mau ngadu? Nggak ada yang bakal percaya sama omongan kulit dekil tanpa bukti kayak lo.
Dia berdiri dan ngasih kode ke Jarod. Seret dia ke depan. Pas banget bos besarmu datang. Biar kita jadiin tontonan gimana nasib maling di proyek gue. Jangan kasih ampun. Matahari sore lagi terik-teriknya. Pas Jarod nyeret aku keluar dari area gudang kayak nyeret karung sampah bocor. Lutut celana jeansku robek parah. Kulitku lecet berdarah kegores kerikil tajam sepanjang jalan. Tapi rasa sakit di badan ini gak ada apa-apanya dibanding rasa malu yang membakar muka. Puluhan pasang mata dari para tukang, kuli angkut, sampai ibu-ibu penjual gorengan di depan gerbang proyek ngeliatin aku dengan tatapan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang sinis, ada juga yang ketakutan. Mereka semua dikumpulin paksa sama Pak Burhan di lapangan terbuka dekat pos satpam. Sengaja dibikin kayak panggung eksekusi publik buat ngeruntuhin mental siapa aja yang berani ngelawan dia. Pak Burhan berdiri di atas tumpukan palet kayu biar posisinya lebih tinggi dari semua orang. Tangannya berkacak pinggang dengan gaya sok pahlawan kesiangan. Dia ngambil toa kecil punya satpam. Terus suaranya yang cempreng menggema bikin telinga sakit. "Perhatian semua, lihat baik-baik gembel di bawah kaki saya ini," teriaknya, sambil nunjuk aku yang lagi berusaha duduk tegak sambil megangin rusuk yang nyeri. "Ini contoh manusia nggak tahu diuntung. Udah dikasih kerjaan, malah mau maling kabel tembaga. Masih untung nggak saya laporin polisi. Cuma saya kasih pelajaran biar sadar diri." Darahku mendidih dengar fitnah keji itu. Dengan sisa tenaga yang ada, aku ngeludah campur darah ke tanah dan nekat dongakin kepala natap dia. "Jangan percaya dia koruptor. Semen di gudang itu oplosan semua," teriakku sekuat tenaga, berharap ada satu aja orang yang dengar dan sadar bahayanya. Tapi suaraku langsung kepotong sama tendangan keras sepatu boots Pak Burhan tepat di bahuku. Aku terhuyung ke belakang, nafasku sesak seketika. Para tukang yang dengar teriakanku cuma bisa nunduk. Gak ada yang berani ngebela karena takut nasibnya bakal sama kayak aku. Atau lebih parah, dipecat tanpa pesangon. Masih berani nyalak lo anjing kurap. Desis Pak Burhan pelan. Cuma aku yang dengar. Dia jongkok sedikit, nyengkram rambutku, dan maksa aku nunduk nyium debu. Lo teriak sampai pita suara lo putus juga percuma. Di sini gue rajanya. Mending lo diem, terima nasib. Abis ini lo pergi dari sini dan jangan pernah tunjukin muka lo lagi di proyek manapun di Jakarta. Gue bakal pastiin nama lo masuk blacklist di semua mandor. Ancamannya bener-bener serius. Dia mau matiin karirku bahkan sebelum aku sempat ngaku siapa aku sebenarnya. Tepat saat tangan Jarod udah siap mau ngasih bogem mentah lagi ke wajahku. Tiba-tiba, suara klakson mobil mewah yang khas dan elegan membelah keributan. Semua orang langsung noleh ke arah gerbang utama. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap dengan plat nomor cantik masuk pelan-pelan ke area proyek. Dikawal sama satu mobil SUV di belakangnya. Itu mobil Pak Darmawan, investor utama sekaligus pemilik perusahaan properti raksasa yang mendanai gedung ini. Aura di lapangan langsung berubah drastis. Dari yang tadinya tegang penuh kekerasan, jadi panik penuh kepalsuan. Wajah garang Pak Burhan langsung hilang dalam sekejap, diganti sama topeng penjilat yang bikin mual. Dia buru-buru ngerapihin rompinya, ngelap keringet di jidat, dan nyuruh Jarod cepet-cepet nyingkirin aku. "Bawa dia ke belakang pos, cepet! Jangan sampai bos besar lihat ada sampah di jalan utama. Rusak citra gue nanti." Perintahnya panik setengah mati. Jarod dan 2 satpam langsung nyeret aku kasar ke balik tembok pos penjagaan, berusaha nyembunyiin aib proyek ini dari pandangan sang donatur. Tapi sial buat mereka. Atau mungkin ini takdir Tuhan. Ban mobil Pak Darmawan justru berhenti tepat di depan pos satpam, bukan di depan kantor pemasaran seperti biasanya. Pintu geser otomatis mobil itu kebuka pelan, nampilin interior kulit krem yang mewah dan dingin ber-AC. Kontras banget sama debu panas di luar sini. Pak Burhan langsung lari tergopoh-gopoh nyamperin pintu mobil. Badannya membungkuk hampir 90 derajat. Senyumnya lebar banget sampai matanya hilang. "Selamat datang Pak Bos. Wah, kehormatan besar Bapak mau sidak dadakan. Proyek aman terkendali Pak. Semua lancar jaya." Serunya manis banget.
Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi turun dari mobil. Diikuti sama asisten pribadinya yang sigap megangin payung, biar bosnya nggak kepanasan. Pak Darmawan nggak langsung ngejawab sapaan manis Pak Burhan. Matanya yang tajam di balik kacamata minus itu malah nyapu sekeliling lapangan dengan tatapan menyelidik. Dia ngendus udara sebentar, kayak ngerasa ada yang nggak beres. Kenapa ramai-ramai di sini, Burhan? Saya dengar ribut-ribut dari jalan masuk tadi. Ada masalah apa? Tanyanya datar tapi intimidatif. Jantung Pak Burhan kayaknya mau copot, tapi dia masih berusaha tenang. Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Biasa, ada sedikit pembinaan buat kuli yang kurang disiplin. Anaknya agak bandel, mabuk di jam kerja, jadi saya kasih teguran sedikit biar nggak ngerusak suasana kerja yang lain. Bohongnya lancar banget tanpa kedip. Dia geser badannya dikit, berusaha ngehalangin pandangan Pak Darmawan ke arah pojokan pos tempat aku ditahan sama Jarot. Aku yang dengar fitnah mabuk itu langsung ngebrontak sekuat tenaga. Bohong! Pak Darmawan, ini saya! Teriakku putus asa. Pak Darmawan ngernyet dahi dengar suara teriakan yang familiar itu. Dia ngabaikan Pak Burhan yang berusaha nahan langkahnya dan langsung jalan cepat ke arah balik pos satpam. Begitu dia ngelihat aku, arsitek utamanya, lagi dipegangin 2 satpam dengan baju sobek, muka lebam dan penuh debu semen, matanya melotot kaget luar biasa. Rahangnya jatuh. Pak Burhan yang ngikutin di belakang cuma bisa cengok, bingung kenapa bos besarnya bereaksi kayak ngelihat hantu. Loh, Mas Aris, panggil Pak Darmawan dengan suara bergetar. Ya Tuhan, arsitek kepala kebanggaan saya, kenapa kamu jadi babak belur begini? Detik itu juga, waktu rasanya berhenti berputar di area proyek. Suara mesin bor di kejauhan seakan lenyap, diganti sama suara angin yang bawa hawa dingin mencekam buat Pak Burhan. Wajah mandor yang tadinya merah padam karena marah, sekarang berubah drastis jadi pucat pasi seputih kapas. Matanya bolak-balik ngeliat aku dan Pak Darmawan dengan tatapan kosong, kayak otaknya korslet, gak sanggup nerima kenyataan. Cengkraman Jarot di tanganku langsung lepas seketika. Dia mundur ketakutan seolah tanganku tiba-tiba berubah jadi bara api yang panas. Arsitek kepala? Pak Burhan gagap parah. Suaranya mencicit kayak tikus kejepit. Dia nelen ludah susah payah. Keringat dingin segede biji jagung mulai netes dari pelipisnya. Tapi Pak Bos, dia cuma gembel. Bajunya kotor. Dia ngaku-ngaku. Kalimatnya berantakan. Logikanya nggak nyampe. Di kepalanya yang sempit, seorang arsitek lulusan luar negeri harusnya duduk manis di kantor ber-AC pakai dasi, bukan guling-gulingan di lumpur ngecek pondasi cakar ayam. Pak Darmawan gak ngegubris ocehan Burhan. Dia langsung bantu aku berdiri dan nepuk-nepuk debu di bahuku dengan hormat. Tindakan yang bikin rahang semua orang di situ jatuh ke tanah. Burhan, kamu ini buta atau bodoh? Mas Aris ini arsitek utama yang desain seluruh kompleks ini. Dia sengaja turun lapangan nyamar jadi kuli buat mastiin kualitas bangunan karena dia perfeksionis. Dan kamu malah mukulin dia. Amarah Pak Darmawan meledak. Suaranya menggelegar, bikin Pak Burhan langsung lemes sampai lututnya gemetar hebat. Sambil nahan sakit di rusuk, aku natap Burhan tajam. Ini saatnya. Pak Darmawan, potongku tegas. Suaraku parau tapi jelas. Jangan cuma marah soal saya dipukul. Bapak harus cek gudang logistik di belakang sekarang juga. Si Burhan ini udah ngeganti ratusan sak semen premium kita sama semen oplosan kualitas sampah. Dia juga motong upah harian tukang sampai 50.000 per orang. Aku nunjuk lurus ke hidung Burhan yang sekarang udah gemetar ketakutan. Kalau Bapak nggak datang hari ini, mungkin tahun depan gedung ini bakal rubuh dan nimbun kita semua. Mendengar itu, Pak Darmawan langsung merintahin asisten dan 2 pengawal pribadinya buat dobrak gudang logistik. Burhan sempat mau lari, tapi Pak Yanto, tukang tua yang tadi dia hina, dengan berani ngejegat langkahnya pakai sekop, dibantu sama tukang-tukang lain yang udah muak. Nggak sampai 5 menit, asisten Pak Darmawan balik bawa sampel semen curah dan buku catatan dosa yang tadi sempat difoto. Bukti fisik itu dilempar tepat ke muka Burhan. Skakmat. Bukan gitu, Pak. Itu saya bisa jelasin. Burhan nyoba ngeles, tapi Pak Darmawan udah nggak mau dengar. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi gembil mandor korup itu. Kamu dipecat, dan jangan harap bisa kabur.
Saya akan telepon polisi sekarang juga. Penggelapan dana dan pembahayakan nyawa orang lain. Siap-siap busuk di penjara. Bentak Pak Darmawan. Detik itu juga, rompi safety dan helm proyek Burhan dilucuti paksa sama satpam. Simbol kekuasaannya dicabut di depan ratusan mata anak buah yang dulu dia injak-injak. Polisi datang gak lama kemudian. Nyeret Burhan dan Jarot masuk ke mobil patroli dengan tangan di borgol. Aku gak akan pernah lupa pemandangan itu. Burhan yang tadi gagah dan sombong kayak raja, sekarang nangis sesenggukan minta ampun kayak anak kecil. Sementara para tukang bersorak-sorai ngerayain kebebasan mereka dari tirani mandor zalim. Pak Yanto nyamperin aku, nyalamin tanganku sambil nangis haru. Makasih Den, Pak Aris, makasih udah nyelamatin kami. 2 tahun berlalu sejak kejadian drama itu. Hari ini, aku berdiri lagi di tempat yang sama, tapi suasananya udah beda total. Gak ada lagi lumpur atau debu semen. Yang ada, cuma lantai marmer mengkilap dan pilar-pilar kokoh yang menjulang tinggi menembus langit Jakarta. Hari ini adalah grand opening Nusantara Tower, gedung pencakar langit yang dulu hampir gagal dibangun gara-gara keserakahan satu orang. Aku berdiri di podium, pakai jas rapi hasil jahitan terbaik, siap gunting pita bareng Pak Darmawan. Pas aku ngeliat ke arah kerumunan tamu undangan, mataku nangkep sosok Pak Yanto di barisan belakang. Dia sekarang udah rapi, pakai seragam kepala teknisi gedung. Jabatan yang aku rekomendasiin langsung buat dia, karena kejujurannya. Dia senyum bangga ke arahku, sambil ngangkat jempol. Gedung ini berdiri kokoh bukan cuma karena beton dan bajanya kuat, tapi karena pondasinya dibangun di atas keadilan, yang berhasil kita tegakin hari itu. Aku senyum tipis, ingat lagi momen pas aku dihina sebagai tukang aduk semen. Pengalaman itu ngajarin aku satu hal penting, yang gak diajarin di kuliah arsitektur manapun. Jabatan dan seragam mahal mungkin bisa bikin orang segan, tapi integritas dan cara kita memperlakukan orang kecil lah yang bikin kita benar-benar dihormati. Jangan pernah ngeremehin siapapun, karena bisa jadi orang yang kamu ludahi hari ini adalah orang yang pegang kunci masa depanmu besok.